Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan petani di manapun berada, dan sahabat YouTube juga di manapun berada. Salam sejahtera, salam sukses untuk kawan-kawan semuanya. Untuk pagi ini tanggal 27 Oktober kawan ya, 27 Oktober tahun 2022. Kita melihat-lihat tanaman pepaya kawan ya. Tanaman pepaya saya yang saya tanam itu di awal bulan 10 kemarin, di awal musim penghujan kawan ya. Dan saya simpulkan untuk penanaman tahun ini kawan ya, itu kalau dibandingkan dengan penanaman di tahun-tahun dulu, tahun sebelumnya dulu kawan ya, itu cukup sulit kalau di tempat saya, entah karena faktor tanah kawan ya, tanah atau faktor cuaca. Itu saya simpulkan itu banyak kendala kawan ya, banyak kendala. Namun sebelum lanjut, apabila kawan-kawan semuanya menyukai channel ini, tolong di like, share, dan subscribe kawan ya. Dan juga jangan lupa bagikan ke kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk kedepannya kita bisa saling berbagi pengalaman ya kawan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kawan ya, ilmu di pertanian terutama, karena apa yang kita tahu belum tentu orang lain tahu, dan orang lain yang tahu belum kita tahu kawan ya. Makanya sangat penting untuk bertukar pengalaman kawan ya. Oke, lanjut kawan, untuk penanaman tahun 2022 ini kawan ya, 2022 akhir ini, mendekati musim hujan kawan. Ini sudah masuk musim hujan. Itu kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya itu susah kawan ya, untuk dibandingkan sama tahun-tahun kemarin, tahun 2021 kemarin nih kawan ya. Ini agak susah kawan ya, seperti ini kawan. Ini sudah 3 minggu lebih kawan ya, ini masih seperti ini. Ini harusnya kalau penanaman tahun kemarin ini sudah agak besar kawan ya, ini batangnya besar dan daunnya juga sudah rimbun kawan. Ya, kita harus bersabar kawan ya, mengingat untuk cuaca sendiri tidak menentu kawan ya. Seperti ya sekarang kawan, ini hampir jam setengah 10 pagi ini kawan ya, ini masih gelap seperti ini. Bisa kita lihat kawan, masih gelap. Dan untuk tanaman pepaya ini membutuhkan sinar kawan ya, sinar penuh. Makanya sulit kawan ya. Dan ini untuk pinggir itu saya kasih cabai kawan ya, saya kasih cabai, dan ini juga masih seperti ini kawan.
Untuk pH-nya ini sudah terlalu rendah mungkin. Ada juga yang seperti ini kawan. Ini akarnya sudah mulai busuk ini kawan ya. Ini akarnya sudah mulai busuk. Ini tidak sehat tanaman ini kawan. Nah, kita ganti kawan nanti ya. Kita ganti sama tanaman yang baru. Kita kasih obat fusarium nanti kawan ya di bawahnya. Nah, untuk di dataran rendah kawan ya, kalau misalkan ada di antara kawan-kawan semuanya yang menanam di dataran rendah, mungkin tidak seperti ini kawan ya. Ini di pegunungan. Ini lahannya di pegunungan kawan ya. Nah, saya doakan semoga di dataran rendah pertumbuhannya bagus kawan ya, tidak seperti ini. Dan selain itu serangan akar kawan ya, itu juga banyak serangan kutu kawan ya. Serangan kutu seperti ini daunnya. Nah, seperti ini kawan. Sebenarnya ini sudah saya antisipasi kawan ya, untuk lahan ini. Untuk olah lahannya dulu itu masih kemarau kawan ya, sekitaran bulan 7. Itu sudah saya olah lahan. Sudah tabur kapur dolomit sudah cukup kawan ya ini. Sudah lebih dari cukup mungkin. Dan untuk bakteri pengerai juga sudah saya semprotkan. Untuk obat untuk antisipasi jamur kawan ya, itu juga sudah diaplikasikan. Namun ternyata seperti ini kawan ya, pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, kalau saya simpulkan namanya ya, ini dari faktor cuaca memang tidak mendukung kawan ya. Namun demikian, kita harus tetap bersabar kawan ya. Kita bersabar, kita rawat tanaman kita kawan ya, karena yang di atas masih memberikan cuaca yang seperti ini. Nah, kita syukuri kawan ya. Nah, seperti ini kawan. Ini sakit kawan ya. Nah, seperti ini. Ini perlu diganti kawan ya. Mohon maaf, inilah hanya banyak berserakan kawan ya. Sisa-sisa tanaman jagung ini memang sengaja tidak saya buang, tidak saya bakar kawan ya. Dengan tujuan apa? Supaya menjadi pupuk kompos nanti kawan ya, yang
Mudah-mudahan membuat tanaman kita menjadi subur nantinya. Nah, ini daunnya kuning aja kawan ya. Ini rencana 1 minggu lagi saya kocor kawan ya, menggunakan NPK 16 kawan ya, untuk memacu pertumbuhannya dan agar lebih jauh, sambil kita menunggu cuaca normal kawan ya. Kalau cuaca masih seperti ini juga belum begitu berani kawan ya untuk kocor aplikasi pupuk kimia, dikarenakan apa, ini sudah terlalu lembab kawannya, tanahnya kawan ya, sudah terlalu lembab, terlalu dingin. Nah, untuk antisipasinya ini mau saya tabur dolomit kembali kawan ya. Kita tabur dolomit kembali, kita spray kalsium kawan ya, baru nanti saya kocor kawan ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali tanamannya. Ini kalau tahun-tahun sebelumnya kawan ya, penanaman sebelumnya ini untuk usia 3 minggu lebih itu sudah besar harusnya kawan ya, udah agak besar harusnya. Jadi kita temukan lagi serangan kutu kawan ya, ini seperti ini daunnya. Sebenarnya penyemprotan sudah rutin kawan ya, ini 3 hari sekali sudah dispray kawan ya. Namun memang cuaca tidak menentu kawan. Ini lokasi di pegunungan kawan ya. Saya doakan semoga di antara kawan-kawan semuanya yang berbudidaya pepaya di dataran rendah tidak menemui kendala seperti yang saya alami ini kawan ya. Cuma kalau cuaca saya rasa sama, terutama di Jawa Timur ini kawan ya. Nah, intensitas hujannya sangat tinggi kawan. Dan untuk penyinaran matahari juga sangat kurang ini. Ini hampir jam 10 pagi kawan ya. Masih seperti ini cuacanya. Ya, tidak lupa saya berdoa semoga di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini kawan ya, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah kawan ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali musibah kawan ya, terutama musibah banjir. Dan kalau di daerah saya ini banyak tanah longsor kawan ya. Ya, semoga kita selalu diberikan perlindungan sama yang Maha Kuasa kawan ya.
Nah, untuk paritnya ini sebenarnya sudah cukup tinggi kawan ya, ini sudah cukup tinggi, bisa kita lihat. Nah, ini yang agak normal kawan ya, tanaman yang agak normal sudah besar ini, seperti ini. Sebenarnya untuk bibit itu kemarin saya rasa juga sudah cukup bagus kawan ya, kita memakai bibit dari Agro Katas Mandiri kawan ya. Itu untuk penanaman sebelumnya juga terbukti bagus kawan ya. Mohon maaf saya menyebutkan merek kawan ya. Ini terus mengalir kawan ya di paritnya. Air masih terus mengalir. Dan sekedar berbagi pengalaman kawan ya. Dan mohon maaf untuk kawan-kawan yang sudah senior dalam berbudidaya pepaya. Kalau diantara kawan-kawan semuanya menemui hal yang seperti ini kawan ya, itu alangkah baiknya kita perbanyak kapur dolomit kawan ya. Kita tabur kembali untuk mengangkat pH-nya, dan juga kita perbanyak spray kalsium kawan ya, untuk menambah daya tahan tanaman pepaya kita kawan. Nah, masih kecil kawan ya. Mohon maaf kawan, lahannya seperti ini karena maklum di pegunungan kawan ya, kita susah mengatur lahan. Untuk jarak tanamnya ini kayak saya pakai 2x3 kawan ya, ini 2 meter kali 3 meter. Untuk kesananya 2 meter kawan ya, untuk kesininya kita buat 3 meter. Ada yang 4 meter, kita lihat kondisi lahan kawan ya, karena tidak beraturan seperti ini. Oke kawan, sekiranya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kawan-kawan semuanya di manapun Anda berada, dan juga sobat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesuksesan, keselamatan. Jadi berikan kesuksesan kawan ya semuanya. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.